Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembelajaran tematik ya. Hari ini kita melanjutkan masih di subtema 1 dengan subtema yang kedua yaitu manusia dan lingkungan. Dibuka bukunya halaman 79, tema 1. Halaman 79. Oke, kita akan belajar tentang IPS hari ini. Anak-anak kemarin sudah diberi tugas membuat peta Indonesia. Sekarang kita coba memetakan, suku-suku yang ada di Indonesia dengan pulau-pulaunya. Coba anak-anak sebelum ini dikerjakan dulu yang kegiatan Ayo Berlatih di halaman 79. Ibu Novi, tunggu, di-pause dulu videonya, nanti kita lanjutkan. Oke, kita bahas pembelajarannya. Ntar Ibu Novi pakai pointer biar kelihatan. Nah, yang di paling atas ini ditulis keterangan Papua. Pulau Papua ada di sebelah sini, yang nomor 5 ini. Ini dikasih nomor, yang di sebelah kiri. Yang di sini dikasih nama-nama, keterangan Papua, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara, Jawa, Bali, Maluku, Sulawesi. Pulau Papua berada di poin nomor 5. Untuk yang Sumatera ada di poin nomor 2. Untuk yang Jawa ada di poin nomor 1. Untuk yang Sulawesi berada di poin nomor 4. Next ya. Oke. Selain keberagaman suku bangsa yang kita bahas tadi, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama ya anak-anak. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintahan Indonesia untuk dianut oleh masyarakatnya. Ada Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Nah, walaupun kita berbeda agama, tapi kita penting untuk menghormati toleransi terhadap agama-agama lain selain Islam. Nah, untuk peta persebarannya ada di halaman berapa ya? Bentar, Ibu Novi cek dulu bukunya. Halaman 80. Oke, lanjutkan. Di halaman 80 kita akan berdiskusi tentang itu dan mungkin ada pulpen atau spidol atau pensil warna untuk memberikan tanda-tanda ini. Jadi di Pulau Jawa memang mayoritasnya kebanyakan beragama Muslim. Untuk Jawa dan sebagian Sumatera ya. Untuk daerah Papua ya memang kebanyakan agamanya Katolik dan Kristen. Dan untuk daerah lain seperti Bali kebanyakan Hindu kalau Bali. Mungkin anak-anak kok bisa persebaran agamanya berbeda-beda satu Indonesia. Itu akan dipelajari mungkin di SMP atau di kelas 6 nanti tentang persebaran agama di Indonesia. Itu ada sejarahnya kayak persebaran pedagang, persebaran agama, bisa datangi Jepang dan Belanda ke Indonesia itu ada sejarahnya. Nah, kerukunan umat beragama. Kita baca per kalimat ya. Jadi Ibu Novi baca satu kalimat, nanti anak-anak meneruskan. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Diteruskan anak-anak. Oke. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup, seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun.
Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan serta penyiaran agama. Tri kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini harus diupayakan agar tidak saling merasa atau pandangannya adalah yang paling benar. Jadi, masalah dalam agama itu tidak hanya antar sesama umat beragama, misal antara umat Islam dengan umat yang lain, tapi juga bisa di antara anggota umat Islam itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat, kita tidak boleh merasa yang paling benar. Kita harus mendengarkan apa itu pendapat dari orang yang lain gitu. Nah, dari kerukunan umat beragama itu memiliki pengertian bahwa kehidupannya rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan, kita tidak boleh saling mencurigai. Kita harus saling menghormati agama masing-masing dan tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Nah, dari kerukunan umat beragama itu yang terakhir itu adalah kerukunan antar umat beragama dalam pemerintah mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dan menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Nah, menjaga kerukunan umat beragama itu perilaku yang baik dan harus dilakukan oleh siapapun dan mencerminkan sikap Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa contoh sikap yang tidak mencerminkan perilaku Pancasila. Kalau di sekolah itu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, contohnya adalah pilih-pilih teman, mencontek, berkelahi, mengejek teman, tidak mau mengikuti upacara bendera juga termasuk. Lalu kalau di rumah yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu apa? Berbohong misalnya, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Ini untuk yang di masyarakat ya, bisa dibaca sendiri. Salah satunya mungkin mencuri, menganiaya teman sendiri, tetangga sendiri, melakukan kekerasan, minum minuman keras, terus suka pamer kekayaan, itu juga perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia itu menjadi suatu bangsa yang besar bila disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga sebagai warga negara Indonesia. Yaitu yang pertama mungkin nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, terus wilayahnya luas, letak geografisnya yang strategis, dan besar jumlah penduduknya, keragaman suku, agama, ras, dan golongan. Nah, tahukah kamu kalau di Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan bahasa terbanyak di dunia? Yang keempat adalah beragamnya budaya dan sosial ekonomi. Mungkin sekian untuk pembelajaran IPS hari ini. Hari ini memang tidak ada tugas, namun Ibu Novi meminta anak-anak tetap menyalin tadi pekerjaan yang kita bahas bersama, yang ini.
disalin di buku tulisnya. Ibu Napi akhiri, jangan lupa dikerjakan PR matematikanya, karena besok akan dibahas, jadi usahakan hari ini dikirim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.